kembali lagi bersama Miss Leka. Centil banget nih Miss Lekanya. Oke, kita lanjut aja. Kalau seandainya di video sebelumnya Miss sudah jelaskan sama tentang jenis entalpi, hari ini di video kali ini Miss akan jelaskan tentang perhitungan entalpi menggunakan kalorimeter, energi ikatan sama hukum Hess. Cuma nanti kita lihat dulu ya. Kalau seandainya durasi video ini terlalu lama, terlalu panjang, nanti kayaknya Miss akan potong. Maksudnya itu Miss bagi apakah cuman kalorimeter saja dulu yang Miss jelaskan atau bisa full sampai ke energi ikatan ya. Jadi stay tune terus, tonton terus video pembelajaran tentang termokimia. Oke, kita masuk untuk materi berikutnya. Penataan entalpi reaksi. Jadi penataan entalpi reaksi ini ada 3 caranya. Yang pertama itu adalah kalorimetri. Jadi kalorimetri itu adalah cara untuk menentukan kalor yang dihasilkan ataupun yang dilepaskan menggunakan sebuah alat. Nama alatnya adalah kalorimeter ya. Nah, jadi alat kalorimeter tuh kayak gini. Miss jelaskan dulu nih si alatnya ya, bentar. Nanti kita back. Oke, ini bentuk alatnya ya. Jadi kalorimeter tuh ada 2, ada kalorimeter sederhana sama ada kalorimeter bom. Yang ini adalah kalorimeter bom. Bedanya adalah kalau si bom itu ada tungkunya ya, ada tungku untuk membakarnya. Tapi kalau seandainya kalorimeter sederhana itu nggak ada. Dan di sini memang karena dia tertutup rapat, artinya adalah kalor yang terjadi, kalor yang ada pada alat tersebut tidak akan berpindah ke lingkungan. Dan alat ini juga termasuk ke dalam alat yang bisa sama kayak sistem terisolasi. Jadi kalornya nggak keluar ya, nggak keluar ke sistem. Nah, ini nih yang jadi yang akan kita bahas. Nah, di sini dalam termokimia kita udah tahu nih ya, kalau seandainya Q sistem itu sama dengan Q lingkungan, berapapun kalor yang ada di sistem segitulah kalor ada di lingkungan. Kenapa seperti itu? Berawal dari energi hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Jadi kalor itu tidak bisa tiba-tiba hilang. Yang ada dia adalah berpindah dari sistem ke lingkungan atau kebalikannya. Jadi disitulah kita lihat berapa kalori ada di sistem dan berapa kalori ada di lingkungan. Nah, di sini pada kalorimeter ini karena udah tertutup rapat, jadinya kalori nggak bisa pindah ke si lingkungan. Belum lagi desain alatnya yang memang kokoh, jadi nggak memungkinkan untuk kalornya terjadi pertukaran kalor ke lingkungan. Nah, makanya di sini Q sistemnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena Q lingkungannya nggak ada, nilainya 0. Ya, makanya Q sistemnya sama dengan 0. Nah, siapa aja yang ada di sistem tergantung. Kalau seandainya kalorimeter bom ini itu adalah fungsinya untuk kita mau bakar suatu senyawa nih. Nanti hasil pembakarannya, kalor hasil pembakarannya itu digunakan untuk menaikkan suhu air. Jadi nanti itu dia akan menaikkan suhu air. Kan kalian bisa lihat ya. Tuh di sini. Ini di dalam yang warna pink ini itu adalah senyawanya. Terus ini adalah air. Nanti hasil pembakaran senyawa yang ada di kotak warna pink ini kita bisa menaikkan suhu air. Nah, disinilah yang dihitung volumenya. Volume suhunya itu dari temperatur. Nah, itu kalau untuk si kalorimeter bom. Jadi, kalorimeter bom kita memang mau bakar suatu senyawa di mana hasil pembakaran senyawa tersebut, kalau hasil pembakaran senyawa tersebut fungsinya adalah untuk menaikkan suhu air. Kalau seandainya kalorimeter sederhana, kalorimeter sederhana, kita mereaksikan 2 buah zat di dalam alat kalorimeter ini. Nah, ini biasanya sih dia menggunakan styrofoam biasa aja. Tahu dong ya, kalau styrofoam itu sih cukup meredam panas lah ya, tidak seperti gelas yang gampang banget suhu di sistemnya kalor di sistemnya bisa keluar ke lingkungan. Nah, kalau ini tuh cukup bisa meredam, apalagi ditambah dia ditutup rapat. Nah, kalau seandainya di kalorimeter sederhana kita mau mereaksikan 2 buah zat. Nah, di sini kita mau lihat kalor hasil reaksinya itu berapa dari suhunya. Oke. Sip. Nah, karena tadi udah kita ketahui bahwa Q sistem sama dengan 0, siapa yang ada di sistem? Kalau kayak kalorimeter bom, berarti yang ada di sistem itu ada
kalor yang ada di kalorimeter bom itu berarti adalah ki airnya ya, karena memang kalor dari si pembakar itu fungsinya adalah untuk menaikkan suhu air, itu untuk kalorimeter bom. Jadi untuk kalorimeter bom yang kita hitung adalah ki air. Selain itu juga ada yang namanya kalorimeter dari alatnya sendiri, kalor dari alatnya sendiri, itu berapa yang dihasilkan. Makanya disebut sebagai kalor bom atau ki bom. Nanti ada perhitungannya. Kalau seandainya yang kalorimeter sederhana, itu kita melihatnya adalah ki reaksinya ya. Karena kan di sini itu nggak ada air, nggak ada senyawa yang dibakar, jadi cuma sih kalor yang dihasilkan dari reaksi dua buah senyawa. Oke. Nah, ini ya untuk rumusnya. Ki air sama dengan M kali C kali delta T. Kalau ki bom atau kalor dari si kalorimeter bomnya sendiri itu adalah C besar kali delta T. Bedanya apa? Kalau C kecil itu adalah kalor jenis air. Kalau C besar itu adalah kapasitas kalornya, bedanya ya. Jadi Q itu adalah jumlah kalor, satuannya adalah joule. Terus M itu adalah massa air atau massa larutan di dalam kalorimeter, itu satuannya adalah gram. Terus C itu adalah kalor jenis air. Terus kalau seandainya C besar itu adalah kapasitas kalor dari kalorimeter bomnya sendiri, dan T itu adalah kenaikan suhu. Nah, ini nanti itu untuk kenaikan suhu kita sesuaikan dengan satuan dari kalor jenis air. Kalau seandainya kalor jenis air kita itu satuannya atuannya adalah joule per gram derajat Celcius, itu berarti kenaikan suhunya adalah derajat Celcius. Tapi kalau seandainya satuan dari si kalor jenis air kita itu adalah joule gram per Kelvin, joule per gram derajat Kelvin, itu berarti kenaikan suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Tapi yang namanya kenaikan, mau dia derajat Celcius maupun dia Kelvin, itu nilainya sama. Oke. Yang beda itu kalau seandainya kita mengukur suhu, baru nanti dijadikan ke Kelvin, itu baru beda. Tapi kalau perubahan suhunya akan sama saja, guys. Oke, lanjut. Nah, seperti Miss bilang tadi ya, kan tidak ada kalor yang terlepas ke lingkungan, makanya Q sistemnya sama dengan 0. Nah, Q sistem berarti kalor yang ada di sistem, siapa aja yang ada di sistem tersebut. Kalau di kalorimeter bom yang ada itu adalah Q air sama Q bom. Kalau yang ada di kalorimeter sederhana yang ada adalah Q reaksi, oke, atau Q larutan. Jadi di sini Q sistem itu sama dengan min dari Q air ditambah dengan Q bom, oke. Terus Q reaksi sama dengan min Q larutan. Oke. Lanjut. Nah, ini Miss kasih contoh. Contohnya seperti ini. Sebanyak 50 ml, kita jadikan 50 gram. Larutan HCl 1 molar, itu suhunya adalah 27 derajat Celcius, dicampurkan dengan 50 ml, atau kita anggap sebagai 50 gram, larutan NaOH 1 molar, bersuhu 27 derajat Celcius. Jadi ada dua buah larutan nih. Dua buah larutan yang mau kita reaksikan. Nah, ingat, kalau kita mau mereaksikan zat, berarti kita menggunakan kalorimeter sederhana. Berarti nggak ada nilai Q bom di sana. Oke? Berarti kita cuma menggunakan Q air ataupun Q larutan. Rumusnya adalah MC delta T. C kecil ya, kalor jenis air. Oke? Terus ternyata suhu campurannya naik sampai 33,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, tentukan perubahan entalpi reaksi berikut. Oke. Berarti rumusnya itu adalah Q sama dengan MC delta T ya. Berarti kita mau cari dulu M-nya. Karena dia bercampur antara HCl dengan si NaOH, berarti masanya pun kita gabung. Berarti masanya adalah 100 gram. Tahu ya, datang 100 gramnya dari mana?
50 gram tambah 50 gram. Terus C-nya atau kalor jenisnya itu adalah 4,18 Joule per gram Kelvin. Terus suhunya naik sampai, berarti delta T kita adalah 33,5 dikurang 27 K. Ini 5, 13 kurang 7 itu 6, berarti 6,5 derajat Celcius. Karena satuan kita itu dalam bentuk Kelvin, satuan si kalor jenis bentuk Kelvin, berarti kita jadikan dia bentuk Kelvin itu adalah 6,5 Kelvin. Sama ya. Kenapa sama? Itu tadi Miss bilang. Jadi kalau mencari perubahan suhu berarti suhu awal tambahkan 273 atau rubah ke Kelvin, suhu akhir juga sama, rubah ke Kelvin juga, baru nanti kita kurangi. Oke, jangan dikurangi dulu baru tambah 273, itu keliru. Oke ya, tinggal masukin aja rumusnya. Q sama dengan M kali C, M kali C kali delta T. Oke, masukin rumus. M kita adalah 100. Oke, C kita adalah 4,18 kali suhunya adalah 6,5. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 2717 Joule. Oke. Nah, kalau ditanyakannya itu adalah perubahan entalpi, karena ditanyakan itu adalah perubahan entalpi, berarti kan nilainya delta H. Nah, di pertemuan sebelumnya kan udah bisa jelaskan delta H itu sama dengan Q per N. Oke, Q per N. Nah, kita perlu dapat nilai Q-nya saja. Untuk mencari nilai N-nya gimana? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita udah dapat nilai Q-nya. Sekarang kita diminta untuk mencari nilai delta H. Nah, untuk mencari nilai delta H itu kita harus cari nilai molnya dulu. Molnya dari mana? Karena ini itu bereaksi, berarti kita harus mencari mol masing-masing. Dari reaksi ini, mol yang mana yang bakal digunakan sih, Miss? Nah, kita kan mau mereaksikan HCl dengan NaOH. Berarti hasilnya adalah si produk. Produk yang dihasilkan itu adalah si NaCl. Kalau H2O itu kan adalah hasil samping tuh. Jadi yang ditanya adalah molnya si NaCl-nya itu berapa. Oke. Untuk mencari mol NaCl, ini kembali lagi kita throwback untuk ingat kembali materi tentang stoikiometri. Kalau seandainya mencari mol diketahui molaritas sama volume gimana caranya? Itu adalah M kali V ya. M-nya itu adalah 1 molar dan V-nya adalah 50 ml. Oke, berarti 1 dikali 50. Nah, karena dia mililiter, berarti satunya nanti adalah 50 milimol. Oke, ini juga sama, 1 kali 50. Oke, ini juga 50 mililiter. Milimol maksud Miss. Nah, untuk si NaCl gimana? Karena koefisien antara si HCl sama NaOH itu sama-sama 1 dan nilai mol mereka sama, otomatis NaCl juga akan sama nilainya. Itu kan menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Oke, jadi karena sama aja, nggak ada yang menjadi reaksi pembatas, maksudnya sama-sama habis, berarti kita boleh menggunakan HCl ataupun NaOH. Jadi koefisien si NaCl kan 1, si NaOH kan 1, jadi 1 per 1 kali dengan molnya NaOH 50, berarti hasilnya tetap jadinya adalah 50. Jadi untuk molnya si NaCl itu adalah 50 milimol. Nah, harus dalam bentuk milimol. Oke, tadi Q-nya udah dapat, berarti bisa dong ya kita cari nilai si delta H. Nah, delta H, Miss, tanda kita mengetahui dia negatif sama positif dari mana? Itu adalah dari suhunya.
Kalau suhu naik kemarin apa? Hayo, ekso apa endo? Ingat ya, kalau suhunya naik berarti itu adalah reaksi eksoterm. Kalau eksoterm berarti nilai delta-nya adalah negatif. Tinggal kasih angkanya, tandanya negatif. Q-nya tadi adalah 2717 Joule per 50 milimol. Oke. Jadinya kok kayak gini gitu ya. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah jadi hasilnya adalah 54,34 satuannya joule per milimol. Nah, tapi Miss di soal nggak ada, di jawabannya nggak ada satuannya joule per milimol. Kita jadikan ke kilojoule per mol, ya. Ingat, joule per milimol sama dengan kilojoule per mol. Jadi tinggal bikin aja delta H sama dengan min 54,34 satuannya itu di bawah Miss bikin ya, kilojoule per mol. Oke? Oke, sepertinya sampai di sini dulu nih untuk video kali ini karena udah 16 menit. Nanti kalau kelamaan kayaknya boring lagi nonton video Miss. Kita lanjut, kita masuk ke hukum Hess sama si energi ikatan di video berikutnya. Oke, semoga kalian paham. Nanti kita akan pelajari lagi kok kalau misalnya kita Zoom meeting. Oke ya, baik semuanya dipelajari kembali materi ini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. See you next time.